Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa Allah yang kuasa, yang menaungi kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Biar kami boleh menaikkan syukur kami melalui pujian dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Malam hari ini saya mengajak saudara-saudari yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Sebab kami percaya Tuhan setia bagi hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, yes. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan, aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh,
kuasa, Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, mari sama-sama dengan saudara yang di rumah, mari katakan dengan iman. Aku percaya, amen, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hati kita sudah siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Hati kita sudah dibajak melalui puji-pujian, sehingga hati kita seperti tanah yang gembur dan siap untuk ditanami. Dan setiap benih firman Tuhan yang ditaburi itu akan tumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Karena kita perlu firman Tuhan, kita perlu menyimpan firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, dan kita juga perlu untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya akan diberikan hikmat akal budi oleh Roh Kudus untuk boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar sungguh-sungguh akan bisa memberkati kami, dan firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebentar kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Mengapa Kita Harus Mengucap Syukur. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan dalam KKR ini adalah Mengapa Kita Harus Mengucap Syukur. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan memang memerintahkan supaya kita memiliki gaya hidup untuk senantiasa mengucap syukur. Tuhan paling benci kalau kita bersungut-sungut, ya. Kalau kita senantiasa tidak bisa mengucap syukur, tidak pernah mengucap syukur atas segala apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Bangsa Israel sebagai contoh adalah bangsa yang tidak mengucap syukur. Dia seringkali bersungut-sungut, seringkali mengeluh, keluhan demi keluhan yang disampaikan sehingga Tuhan menjadi marah. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak supaya kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mengapa kita harus mengisi hidup kita dengan ucapan syukur? Kita memang harus mengucap syukur karena Tuhan itu memang sungguh-sungguh telah memperhatikan hidup kita. Nah, beberapa alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Jadi hal yang utama mengapa kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Coba kita baca bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Jadi dalam ayat Kolose 2 ayat yang ke-7 ini ada 3 kata hendaklah yang merupakan bentuk perintah imperatif kepada kita, berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, Tuhan menginginkan supaya kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dikatakan dengan kalimat hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang ketiga, kita harus selalu melimpah dengan syukur. Dengan kata-kata dikatakan di sini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur? Jawabannya adalah karena mengucap syukur merupakan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya hati kita melimpah dengan syukur. Jadi, hidup kita harus diisi dengan pengucapan syukur. Itu alasan pertama mengapa kita harus mengucap syukur. Hal yang kedua, kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, artinya Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 118 ayat 29. Di situ dengan jelas dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan kita. Dia selalu peduli akan kita. Dia mengerti apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita. Dia mengerti apa yang menjadi penderitaan kita. Karena Dia sungguh amat baik, bahkan dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia sangat mengasihi kita dan Dia sangat setia untuk memenuhi segala janjinya bagi hidup kita. Jadi saudara sekalian, alasan yang kedua mengapa kita mengucap syukur itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang kita terima dalam perjalanan hidup kita. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Dalam Mazmur 118 ayat 21, di situ dengan jelas dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Perhatikan di sini dengan jelas, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Jadi saudara, kita patut mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Memang janji Tuhan begitu indah bagi orang-orang yang percaya, bahwa Dia berjanji untuk menjawab segala doa-doa kita. Bila kita berseru, Ia akan menjawab. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Karena perintah Tuhan juga mengatakan kita harus mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan, kita juga harus mengucap syukur. Karena Tuhan menjawab doa kita, maka kita juga harus mengucap syukur. Jadi itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Saya percaya saudara sekalian, kalau kita menjadi orang yang suka mengucap syukur, maka kita tidak akan mempunyai kepahitan hati. Maka akar pahit dalam hati kita itu akan terbuang kalau kita bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur dan kepahitan hati itu bertolak belakang.
Tidak mungkin orang yang pahit hati bisa mengucap syukur. Demikian sebaliknya, tidak mungkin orang yang mengucap syukur itu bisa pahit hati. Jadi itu sebabnya ketika kita membiasakan diri untuk mempunyai gaya hidup mengucap syukur, maka akar-akar kepahitan dalam hati kita itu secara otomatis akan terkikis, akan terbuang, digantikan dengan gaya hidup mengucap syukur. Nah, kemudian kita akan melihat alasan yang keempat. Mengapa kita harus mengucap syukur? Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Perhatikan, ketika ayat ini mengatakan aku tertolong, sebab itu dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi jelas saudara, mengapa kita mengucap syukur? Yang keempat, alasannya apa? Yaitu kita bersyukur atau mengucap syukur karena kita ditolong Tuhan. Tuhan menegaskan melalui ayat di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 ini, bahwa kita mengucap syukur itu karena kita menerima pertolongan dari Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini bahwa aku tertolong, sebab itu dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nyanyi huruf besar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, berapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya? Mungkin saudara akan menjawab, sudah terlalu banyak. Ya, sudah terlalu banyak Tuhan menolong kita. Apakah dengan pertolongan Tuhan yang sudah begitu banyak, kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tentu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai orang yang berbudi, sudah menerima pertolongan daripada Tuhan, tentu kita juga harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan menjadi penolong. Bahkan dalam Mazmur dikatakan dengan jelas, dari manakah datang pertolonganku? Mazmur 121. Pertolonganku adalah dari Tuhan, itu pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan menawarkan pertolongan pada kita senantiasa. Dia siap menolong senantiasa. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan itu sebabnya Mazmur 28 ayat 7 katakan bahwa dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Karena aku sudah ditolong Tuhan. Aku sudah tertolong oleh Tuhan. Itu alasan yang keempat mengapa kita mengucap syukur. Dan alasan yang kelima, mengapa kita mengucap syukur, itu karena segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati di dalam hidup kita. Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati dalam hidup kita, kita juga harus mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 mengatakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan kata-kata ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan untuk kita nikmati dalam hidup kita ini. Jadi kita menjadi orang yang tahu berterima kasih karena kita diberikan untuk menikmati segala berkat Tuhan, saudara ya. Dan yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Kita akan membaca bersama-sama dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi,
semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Nah, alasan yang keenam yang terakhir mengapa kita harus mengucap syukur, karena segala yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi untuk kita. Ingat baik-baik, segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan selalu memenuhi dan Tuhan selalu menggenapi. Itu sebabnya saudara sekalian, kita sudah belajar mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengucap syukur, yang kedua adalah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Alasan yang keempat, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena kita ditolong oleh Tuhan. Kita menerima pertolongan dari Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang kelima, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati dalam hidup kita. Dan yang keenam, yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena segala sesuatu yang telah dijanjikan kepada kita oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan dan semuanya digenapi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa mengucap syukur, karena sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan bagi kami. Terlalu banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami harus menjadi pribadi-pribadi yang berbudi, pribadi yang tahu berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.